بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد السلام. لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد. Alhamdulillah, dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan perjumpaan kita yang lalu dalam majelis murajaah fiqih Ramadan. Semoga Allah menimpahkan keberkahan dan kemudahan dalam majelis kita ini, dan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Amin. Malam hari ini, insya Allah kita akan langsung masuk ke kitab. Kalau di pertemuan yang lalu kita masih muqaddimah, kita membahas terkait seputar Ramadan dan persiapan-persiapan apa saja yang kita perlukan menuju Ramadan. Hari ini insya Allah kita akan langsung masuk ke pembahasan-pembahasan yang ada di kitab. Langsung saja, untuk PDF, semuanya ibu-ibu sudah dapat ibu-ibu ya? PDF kitabnya. Atau kalau misalkan, kalau tidak mungkin malam hari ini melihat yang di layar dulu saja. Baik. Kitab seperti yang kita sampaikan di pertemuan yang lalu, kitab yang kita gunakan adalah kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris yang ditulis oleh Al-Imam Al-Alamah Al-Syarif Ahmad bin Umar Al-Fatir rahimahullahu ta'ala. Beliau salah satu ulama negeri Yaman, dikenal alim pada zamannya, dan beliau termasuk Asy-Syarif. Kalau di sini tertulis Al-Imam Al-Alamah Asy-Syarif. Asy-Syarif kalau dalam bahasa kita mungkin Habib itu. Nah, beliau salah satu keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Selain alim, beliau juga memang keturunan dari Nabi Muhammad. Baik. Berikutnya kita langsung masuk ke kitab di pembahasan As-Shaum. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan as-shaumu. As-shaumu. As-shaumu lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun 'anil mufattirati 'ala wajhin makhsusin. Sampai di sini dulu. As-shaumu lughatan al-imsaku wa syar'an imsakun 'anil mufattirati 'ala wajhin makhsusin. Beliau menyebutkan di maudhu' di sini, di judulnya Al-Shaumu. Maksudnya adalah Kitabus Shaum atau kitab fi bayani ahkami as-shaum. Jadi bab ini menjelaskan tentang hukum-hukum terkait puasa. Lalu beliau menyebutkan definisi as-shaumu lughatan. Puasa secara bahasa al-imsak, yaitu menahan. Wa syar'an, dan secara syariat imsakun 'anil mufattirat 'ala wajhin makhsus, yaitu menahan diri dari pembatal-pembatal. Mufattirat itu pembatal-pembatal puasa 'ala wajhin makhsusin, dengan ketentuan-ketentuan khusus, ketentuan tertentu. Astaghfirullah alaikum jami'an. Ini beliau menyebutkan definisi di awal untuk memberikan gambaran kepada kita apa yang akan kita bahas. Dan ketika kita membahas tentang definisi,
sewajarnya ketika kita membahas definisi, maka kita menjelaskan terlebih dahulu secara bahasa, baru secara istilah. Kenapa kok selalu seperti itu para ulama menyebutkan definisi itu secara bahasa terlebih dahulu, lalu baru secara istilah? Karena biasanya definisi secara istilah itu ada kaitannya dengan definisi secara bahasa. Meskipun biasanya definisi secara istilah itu biasanya lebih khusus, lebih sempit daripada definisi secara bahasa. Jadi kalau di sini as-shaumu lughatan al-imsak, menahan. Menahan secara mutlak, menahan diri secara mutlak. Menahan diri dari misalkan dari pandangan, menahan diri dari bicara, menahan diri dari makan, minum, itu ini secara bahasa seperti itu. Secara bahasa al-imsak itu bermakna as-shaum bermakna al-imsak. Secara bahasa puasa itu berarti menahan diri secara mutlak, menahan diri dari apapun juga. Makanya di sana dalam Al-Qur'an mungkin kita menemukan Allah bersabda menceritakan tentang ucapan Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam mengatakan, Inni nadartu lirrahmani sawma. Inni nadartu lirrahmani sauman di sana. Sesungguhnya aku bernadar kepada yang maha mengasih saum di sana. Saum di sana maksudnya adalah imsak anil kalam, yaitu beliau bernadar nggak mau ngomong, ya. Seperti itu Sayyidah Maryam di dalam ayat tersebut. Jadi saum secara bahasa maknanya adalah menahan diri secara mutlak dari apapun juga. Tapi secara syara'an, baru di sini beliau menyebutkan secara syara'an, secara istilah syar'i di dalam fikih, yang dimaksud saum itu apa? Imsakun anil mufattirati ala wajhin makhsus. Menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, maksudnya ala wajhin makhsus, dengan ketentuan khusus tertentu. Di sini beliau menyebutkan imsakun. Imsakun di sini menahan, menahan atau meninggalkan, menahan atau meninggalkan. Anil mufattirat, dari pembatal-pembatal. Pembatal-pembatal yang dimaksud di sini mencakup seperti masuknya suatu benda atau zat ke rongga tubuh kita, atau juga jima, itu juga termasuk pembatal puasa. Jadi menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Contohnya seperti masuknya suatu benda atau zat ke dalam rongga tubuh kita. Entah itu berupa makanan, minuman, atau selain makanan dan minuman. Masuk ke dalam rongga tubuh kita. Termasuk juga jima. Dan nanti insya Allah akan ada pembahasan tersendiri insya Allah tentang pembatal-pembatal puasa. Nah, semoga Allah memberikan kemudahan. Ala wajhin makhsusin. Dengan ketentuan khusus, ketentuan tertentu. Maksudnya apa di sini? Beliau menyebutkan ala wajhin makhsus, ini dengan ketentuan-ketentuan khusus atau tertentu, baik rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya. Jadi ada ketentuan di sana, rukunnya apa saja, syaratnya apa saja, syarat wajibnya apa, syarat sahnya apa. Dan ketentuan-ketentuan ini baik mencakup kondisi orang yang melaksanakan puasa, atau waktu melaksanakan puasa, atau lain-lain. Nanti insya Allah akan kita bahas. Semoga Allah memberikan kemudahan tentang syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Ini terkait dengan pengertian puasa. Ada pertanyaan Ibu sekalian dari apa yang disebutkan oleh al-muallif di sini? Allah yahfadzukunna. Tentang pengertian? Tidak ada pertanyaan? Kalau misalkan kurang jelas silahkan sampaikan Ibu sekalian. Coba dikecilkan sedikit. Bagaimana? Bagaimana? Ada pertanyaan terkait pengertian puasa? Master. Belum, Masih? Ustaz. Baik, belum.
In kana la yujad soal, fa nastamir. Umat sekalian, Gimana sih? puasa, puasa itu sebenarnya bukan syariat yang baru. Maksudnya apa? Puasa itu sebenarnya sudah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita. Ah, puasa itu sebenarnya adalah minasyara'i' al-qadimah, dari syariat-syariat terdahulu sebelum kita. Jadi sebelum kita itu sudah ada puasa. Umat-umat sebelum kita itu sudah ada puasa. Hanya saja, hanya saja tata cara yang kita kenal sekarang, tata cara yang kita ketahui sekarang, yaitu misalkan dimulai dari terbitnya fajar, diakhiri uh, pada saat terbenamnya matahari, itu tata cara yang khusus, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena dahulu puasa itu tata caranya tidak seperti itu. Ada mungkin puasa yang seperti, mungkin kalau kita tahu, mungkin orang Nasrani itu puasanya mungkin bisa 24 jam. Jadi tata caranya berbeda. Syariat terdahulu sudah disyariatkan puasa, tapi tata caranya berbeda. Sedangkan yang kita kenal tata cara saat ini khusus adalah syariat umat Nabi Muhammad SAW. Dan pertama kali Nabi Muhammad diperintahkan untuk berpuasa itu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriyah. Di bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Jadi setelah hijrah baru diwajibkan untuk berpuasa untuk umat Islam. Setelah 2 tahun, jadi tahun kedua hijrah itu baru diwajibkan untuk puasa umat Islam. Sebelum-sebelumnya ketika di Mekah belum diwajibkan untuk puasa, belum turun syariat puasa. Taib. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidup beliau, beliau mengalami puasa sebanyak 9 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masa hidup beliau, beliau puasa Ramadan, maksudnya puasa Ramadan itu sebanyak 9 kali. 1 kali beliau puasa penuh 1 bulan, sedangkan sisanya 8 Ramadan sisanya itu beliau tidak penuh 1 bulan puasanya. Tidak penuh 1 bulan puasanya. Karena ada sebab-sebabnya. Dan mungkin di sana di antara hikmah, kebanyakan puasa Ramadan beliau tidak penuh 1 bulan, tidak sempurna 1 bulan. Di antara hikmahnya adalah mengajarkan kepada umat Islam bagaimana kalau misalkan Anda puasa Ramadan yang kurang, maka bagaimana harus diqadha. Kemudian juga mungkin di antara hikmahnya juga supaya orang-orang yang tidak mampu untuk berpuasa penuh di bulan Ramadan itu tidak berkecil hati. Jadi karena Rasulullah juga pernah tidak penuh puasanya selama 1 bulan. Baik. Ini terkait dengan pensyariatan puasa. Puasa Ramadan itu hukumnya apa, umat sekalian? Wajib. Wajib. Naam, kita tahu semuanya. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan ini ma'lumun minad dini bid-darurah. Insya Allah setiap orang Islam pasti tahu. Gitu kan Ibu ya? Nggak perlu belajar lama, detil. Itu pasti umat Islam itu tahu kalau puasa Ramadan itu wajib. Ya atau ya? Iya, Ustaz. Ini Ya, termasuk syara'i yang zahirah. Jadi ini ma'lumun minad dini bid-darurah itu maksudnya. Pasti, jadi secara otomatis orang yang masuk Islam itu tahu kalau puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dan kalau misalkan hukum puasa itu wajib dan ma'lum minad dini bid-darurah, konsekuensinya apa? Kalau misalkan orang mengingkari syariat puasa ini. Kalau misalkan orang mengingkari syariat puasa ini, misalkan dia meyakini bahwasanya puasa Ramadan itu nggak wajib, dia mengingkari bahwasanya puasa Ramadan itu wajib, misalkan, maka apa konsekuensinya kalau orang berkeyakinan seperti itu? Kalau ada orang berkeyakinan bahwasanya puasa Ramadan itu tidak wajib, maka
Kafir Kafir. bukan Islam. Naam, kafir. Maka kafir, keluar dari Islam. Karena ini termasuk syariat yang zahirah. Jadi ma'lum minad dini bid-darurah. Pasti tahu, ini pasti tahu otomatis, secara otomatis orang kalau Islam itu pasti tahu kalau ini wajib hukumnya, puasa Ramadan. Nah, kalau terkait hal-hal seperti ini, kalau ada yang mengingkari, maka orang yang mengingkarinya menjadi kafir. Kecuali orang yang baru masuk Islam, yang belum tahu, betul-betul belum tahu. Atau misalkan yang tinggal di daerah terpencil, yang betul-betul nggak ada yang mengajarinya, misalkan di tengah hutan, nggak ada orang yang mengajarinya, nggak ada akses internet untuk belajar, dan lain-lain. Kalau misalkan seperti itu, maka masih dimaklumi, masih punya undur. Tapi kalau misalkan kondisinya tidak seperti itu, maka kalau dia mengingkari tentang syariat puasa, maka kafir. Tapi kalau misalnya, kalau ada orang Islam, aslinya dia meyakini puasa Ramadan itu wajib, tapi nggak mau puasa. Maka bagaimana yang seperti itu? fasik. Maka kalau seperti itu hendaknya bagi yang punya kekuasaan untuk mengurungnya dan tidak memberinya makan dan minum supaya tergambar untuk orang ini melaksanakan puasa meskipun dengan paksaan itu, dan kalau misalkan tidak niat itu tidak sah, tapi mungkin dengan seperti itu dia akan tersadar dan dia berniat puasa. Dia harus dipaksa. Baik. Dan dalil dari wajibnya puasa Ramadan itu apa? Tidaknya dalil wajibnya puasa Ramadan itu ada dalil dari Al-Quran, ada dalil dari hadis, dan juga ijma'. Dalil yang pertama dari Al-Quran, mungkin kita sering mendengarnya, dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba. Kutiba di sini maknanya furidho, diwajibkan. Diwajibkan atas kalian, diwajibkan kepada kalian as-siyam, puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Di sini menunjukkan isyarat bahwasanya puasa itu tidak hanya umat kita yang diwajibkan, tapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan untuk puasa. Hanya saja tata caranya berbeda. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Baik, ini dalil dari Al-Quran. Sedangkan dalil dari hadis, di antara dalil dari hadis yaitu sabda Rasulullah tentang rukun Islam, beliau menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Itu rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shawmi ramadhana. Yang keempat, beliau menyebutkan wasawm Ramadan dan puasa Ramadan. Di antara rukun Islam, berarti wajib dikerjakan oleh setiap muslim, adalah saum Ramadan, puasa Ramadan. Baik, jadi itu dalil yang kedua tadi. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas 5 hal. Ini membicarakan tentang rukun Islam. Rukun itu hukumnya wajib dilaksanakan. Dan yang keempat, Rasulullah menyebutkan wasaum Ramadan. Wasaum Ramadan dan puasa Ramadan. Jadi ini salah satu kewajiban di dalam agama Islam. 2 dalil. Dalil yang pertama tadi dari Al-Quran, dalil yang kedua dari hadis. Sedangkan dalil yang ketiga dari ijma'. Ijma' itu apa? Ijma' itu adalah kesepakatan ulama mujtahid pada suatu zaman tertentu tentang hukum suatu permasalahan. Nah, dari zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in sampai saat ini, umat Islam semuanya sepakat bahwasanya
puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Nanti ini ijma'. Ini dalil yang ketiga adalah ijma'. Dan mungkin ibu-ibu sekalian, dalil itu tidak hanya dari Al-Quran dan hadis, ya atau ya? Ya, Ustaz. Terkadang kalau misalkan ada penggiringan, misalkan dalil itu harus dari Al-Quran dan hadis. Ini mungkin penyempitan, suatu penyempitan. Karena kalau kita misalkan belajar usulul fiqh, ternyata dalil itu tidak hanya Al-Quran dan hadis, termasuk ijma' itu juga dalil, termasuk qiyas itu juga dalil. Dan ada dalil-dalil yang lain yang mukhtalaf fi, dalil yang mukhtalaf, yang masih diperdebatkan misalkan. Seperti itu. Baik. Ini terkait tentang dalil diwajibkannya puasa. Berikutnya umat sekalian, mungkin kita sambil membaca di sana. Kemudian al-muallif rahimahullah, penulis yang semoga dirahmati Allah, beliau melanjutkan setelah beliau menjelaskan pengertian puasa, beliau melanjutkan syurutu wujubis shaumi. Syurutu wujubis shaumi. Syurutu wujubis shaumi khamsatun. Al-islamu wat taklifu. Dua. Kemudian yang ketiga al-itaqatu was-sihhatu wal-iqamatu. Kita baca satu persatu dan kita terjemahkan. Syurutu wujubis shaum. Syarat wajibnya puasa. Baik, syurut itu jamak dari syartun. Syartun dalam bahasa kita juga syarat artinya. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa itu ada 5. Syurutu wujubi shaumi khamsatun. Syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama al-Islam. Islam. Kemudian at-taklif. At-taklif itu maksudnya apa? At-taklif itu seseorang dibebani syariat. Ini nanti akan kita jelaskan insyaallah maksudnya apa. Dan syarat yang ketiga al-itaqatu. Mampu melaksanakan puasa. Nanti juga insyaallah kita jelaskan. Kemudian syarat yang keempat as-sihhatu dan yang kelima al-iqamatu. Al-iqamah itu maksudnya tidak sedang dalam perjalanan. Jadi menetap dalam suatu tempat. Kalau as-sihhah sehat dalam bahasa kita, biar sama. Baik. Beliau menyebutkan syurutu wujubis shaum. Syarat. Ada syarat, ada rukun. Apa bedanya syarat dan rukun, mohon sekalian? Halo? Apa bedanya syarat dan Syarat rukun? itu siapa saja yang harus syarat Gimana? itu siapa saja yang memenuhi memenuhi syarat. Siapa saja yang memenuhi syarat? Muter-muter nanti. Gimana? Apa bedanya syarat dan rukun? Syarat itu sebelum ini, sebelum dia melakukan puasa itu sudah harus terpenuhi. Jayid. Kalau rukun? Kalau rukun ya ketika dia melakukan Jayid. Subhanallah alaikum dia. Subhanallah alaikum jami'an. Jadi syarat dan rukun. Bedanya apa syarat dan rukun? Syarat itu harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan amalan. Itu syarat. Syarat itu harus terpenuhi sebelum kita melaksanakan amalan. Sedangkan rukun itu bagian dari amalan. Jadi harus terpenuhi saat kita melaksanakan amalan. Begitu Ibu ya? Rukunun itu kalau dalam bisa dikatakan konstruksi lah. Kalau dalam satu bangunan, rukun itu adalah konstruksi. Jadi ada fondasinya, ada tiangnya, ada dindingnya, ada atapnya. Itu rukun. Ibarat rukun seperti itu. Kalau misalkan salah satu saja tidak ada, maka akan tidak sempurna bangunannya, bahkan tidak bisa berdiri. Kalau ibadah seperti itu, rukun. Rukun itu jadi harus ada saat melaksanakan amalan. Kalau syarat itu sebelum melaksanakan amalan harus terpenuhi. Nggak bingung ya insya Allah? Bingung tidak? Tidak, Ustaz. Insya Allah tidak, Ustaz. Baik.
Dan syarat, ummahat sekalian, syarat itu ada dua macam. Nanti akan kita bahas masing-masing dari keduanya. Kalau yang di sini disebutkan oleh al-muallif rahimahullah, penulis, beliau menyebutkan yang pertama adalah syurutu wujubi shaum, syarat wajib. Syarat wajib. Lalu nanti ada juga di dua halaman berikutnya di sana ada syurutu sihhah, syarat sah. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Maksudnya apa? Bedanya apa antara syarat wajib dan syarat sah? Syarat wajib itu kalau terpenuhi semuanya itu baru wajib puasa. Kalau nggak terpenuhi syarat wajib, maka tidak wajib puasa. Kalau syarat sah, saya ulangi lagi tadi. Kalau syarat wajib itu kalau semuanya terpenuhi, baru seseorang diwajibkan untuk berpuasa. Itu syarat wajib. Kalau syarat wajib ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak diwajibkan untuk puasa. Kalau syarat sah apa? Kalau syarat sah itu terkait dengan keabsahan. Jadi kalau misalkan semua syarat sah itu terpenuhi, maka baru sah, bisa sah nanti sholat, misalnya puasanya. Tapi kalau syarat sah itu kurang, tidak terpenuhi semuanya, maka tidak sah puasanya. Begitu ya, Bapak ya? Wadih, Ustaz? Gimana, Bingung tidak? Ustaz? Bisa diulang, Ustaz? Bisa diulang. Nah, bisa insya Iya, Allah. syarat wajib. Kalau syarat wajib itu terkait dengan apakah seseorang wajib berpuasa atau tidak. Gitu. Kalau syarat wajib, ini syurutu wujubi shaum, ini terkait dengan apakah seseorang wajib puasa atau tidak. Kalau semua syarat wajib ini terpenuhi, maka seseorang wajib untuk berpuasa. Tapi kalau misalkan tidak terpenuhi syarat-syarat wajib ini, maka seseorang tidak wajib berpuasa. Ini syarat wajib, Om ya. Bingung tidak untuk tentang syarat wajib? Insya Allah. Ustaz, saya mau nanya, contohnya syarat wajib itu seperti itu kali ya, balik gitu ya, terus Islam. Ya, betul. Nanti akan kita bahas di sini. Kan tadi disebutkan Islam, taklif, al-itatah, as-sihah, wal iqamah. Nanti akan kita bahas dan jelaskan satu persatu. Gitu. Nah, contoh-contohnya Islam. Kalau nggak Islam berarti kan nggak wajib kan, Om ya? Itu, Om ya. Jadi, ini syarat wajib. Jadi terkait dengan apakah seseorang wajib berpuasa atau tidak. Kalau terpenuhi semua syarat wajib ini, maka seseorang wajib untuk berpuasa. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak wajib berpuasa. Gitu, Om ya. Kalau syarat sah itu terkait dengan keabsahan amalan. Sah atau tidaknya amalan tersebut. Itu syarat sah. Jadi kalau misalkan terpenuhi semua syarat sah, maka kemungkinan nanti kalau rukunnya juga terpenuhi, maka sah amalannya. Misalkan di sini syarat sah puasa, misalkan. Kalau semuanya terpenuhi, maka sah puasanya. Kalau tidak terpenuhi, maka puasanya tidak sah. Batal. Tidak dianggap. Maka harus diqodok nanti, harus diganti. Gitu ya, Bu ya? Ustaz. Masih ada yang bingung? Antara Ustaz, tadi, izin bertanya. tafadhol nih. Jadi puasa itu dikatakan sah jika terpenuhi semua rukun dan syarat sahnya ya. Syarat sah dan rukunnya. Nah, betul sekali. Jadi puasa itu sah kalau terpenuhi semua syarat sahnya dan rukunnya semua dilaksanakan. Jika satu saja dari rukun atau syarat sahnya tidak terpenuhi, maka tidak sah. Tidak sah. Naam, tidak sah. Ustaz. Meskipun nanti kalau kita perhatikan, meskipun nanti kalau kita perhatikan, mungkin ada sebagian syarat wajib itu juga merupakan syarat sah. Tapi tidak semuanya seperti itu. Sebagian syarat wajib itu bukan syarat sah. Seperti apa? Berakal atau mumayyiz misalkan. Mumayyiz itu seorang anak mumayyiz, kalau sudah mumayyiz, berakal, balik dan mumayyiz, maka nanti wajib dia berpuasa. Tapi kalau misalkan balik tapi belum kalau misalkan belum balik misalkan,
Seorang anak belum balik tapi sudah mumayyiz, maka sah puasanya. Sah puasanya. Jadi balik itu syarat wajib, bukan syarat sah. Gitu ya, Bapak ya? Ya udah gitulah. Oke, kita bahas satu persatu ini nanti Om, insya Allah. Gitu Om ya? Nanti insya Allah kita bahas. Semoga cukup waktunya nanti. Baik. Ini tadi kita membahas bedanya syarat dan rukun. Syarat itu harus terpenuhi sebelum mulai amalan. Kalau rukun itu harus terpenuhi saat melaksanakan amalan. Kemudian syarat itu terbagi ada dua macam. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu terkait dengan apakah seseorang wajib melaksanakan amalan tersebut atau tidak. Jadi kalau syarat wajib itu semuanya terpenuhi, maka seseorang wajib melaksanakan amalan tersebut. Kalau syarat wajib tidak terpenuhi, maka tidak wajib melaksanakan. Kalau syarat sah itu terkait dengan keabsahan, sah atau tidaknya amalan. Kalau semuanya terpenuhi syarat sah, maka kalau nanti juga rukunnya terpenuhi semuanya, maka sah amalannya. Tapi kalau misalkan syarat sah itu tidak terpenuhi, meskipun dipaksakan melaksanakan semua rukun, maka tetap tidak sah, tidak dihitung amalannya. Gitu Ibu ya? Hal min soal? Ada pertanyaan, Wahad? La yujad? Tidak ada pertanyaan? Baik. Maafi ya Astamir. Ustaz. Maafi. Berikutnya Wahad sekalian, di sana beliau menyebutkan syurutu wujubi shaumi khamsatun. Syarat wajib puasa itu ada 5. Gitu kan, ya? Tapi beliau memberikan catatan kaki di sana. Jadi yang memberikan catatan kaki ini penulis sendiri, rahimahullah. Syatiri. Di sana kalau kita perhatikan di sana catatan kaki yang pertama di sana as-shaum, kemudian di sana ada catatan kaki yang pertama beliau menyebutkan shaumu Ramadan. Jadi yang dimaksud di sini wujubu as-shaum, syarat wajibnya puasa di sini adalah puasa Ramadan, bukan puasa yang lain. Gitu Ibu ya? Bukan puasa nazar, bukan puasa kafarat, bukan puasa sunnah, tapi di sini syarat wajib puasa Ramadan. Gitu ya Bu ya? Wadih Mahat? Di sini beliau menyebutkan shaum Ramadan. Kemudian beliau menyebutkan selanjutnya wa yathbutu dukhuluhu. Wa yathbutu dukhuluhu. Maksudnya apa? Wa yathbutu dukhulu Ramadan. Ramadan bisa ditetapkan awal mulanya dengan cara apa? Jadi awal Ramadan itu bisa kita tentukan dengan cara apa? Dalam artian dukhulu thubutu dukhuli Ramadan di sini berarti yajibu shaumu Ramadan. Jadi diwajibkan puasa Ramadan itu ditetapkan dengan cara apa? Wadih Mahat? Di sini akan membahas itu. Jadi penentuan awal Ramadan. Ketika ditentukan awal Ramadan, maka seseorang di siang harinya nanti akan diwajibkan untuk berpuasa dan sebelumnya malamnya itu disunahkan untuk sholat tarawih. Ya kan Ibu ya? Maka bisa ditetapkan dengan hal apa? Ditentukan dengan hal apa awal Ramadan itu sehingga nanti malamnya itu disunahkan untuk sholat tarawih dan siangnya diwajibkan untuk puasa. Beliau menyebutkan di sana ketetapan awal Ramadan itu terbagi menjadi 2. Ketetapan awal Ramadan ini terbagi menjadi 2, bisa berlaku lil umum atau alal umum. Di sini beliau menyebutkan wa yathbutu dukhulu Ramadan maksudnya alal umum, yaitu bisa berlaku awal Ramadan itu untuk umum. Maksudnya untuk umum di sini apa? Berlaku untuk satu daerah secara umum, satu kawasan secara umum. Atau bisa juga nanti berlaku awal Ramadan itu wajib untuk seseorang mulai puasa besoknya dan disunahkan sebelumnya itu malamnya untuk sholat tarawih, berlaku untuk perorangan. Jadi bisa berlaku awal Ramadan itu ditetapkan untuk umum
satu daerah, satu kawasan, bisa juga berlaku untuk perorangan. Baik, kita bahas yang untuk umum terlebih dahulu. Penetapan awal Ramadan untuk umum satu kawasan atau satu daerah itu dengan salah satu dari dua cara. Salah satu dari dua cara. Beliau menyebutkan bi ahadi amroini, salah satu dari dua hal. Yang pertama apa? Istikmalu Sya'ban 30 yauman. Dengan menggenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini cara yang pertama untuk menetapkan awal Ramadan secara umum untuk satu daerah atau kawasan. Yang pertama dengan istikmalu Sya'ban 30 yauman, mengenapkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Atau cara yang kedua, wa tubutuhu 'inda hakimin bi ru'yati 'adlin al-hilala au 'ilmihi in bayyana mustanadahu. Maksudnya apa? Ini cara yang kedua untuk menetapkan awal Ramadan secara umum, satu daerah atau kawasan. Cara yang kedua apa? Ditetapkan dengan ru'yah. Tadi yang pertama tadi dengan menggenapkan jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Dan cara yang kedua dengan ru'yah. Ru'yah itu apa Ibu sekalian? Melihat. Ru'yah itu melihat. Apa yang dilihat? Hilal ya, maka hilal maksudnya hilal apa Om? Bulan baru. Hilal itu bulan baru. Naam. Jadi bulan itu ada istilahnya hilal, ada istilahnya badr. Mungkin kita mengenal bulan itu qamar, ya kan Ibu ya? Qamar. Qamar itu secara umum. Kalau badr itu kalau bulat penuh, bulan purnama itu disebut badr. Kalau hilal itu apa? Bulan sabit. Jadi awal bulan itu kalau ketika masih garis gitu saja, itu disebut hilal. Bukan hilal gajian, ya. Sudah nampak ini hilal. Ayo. Nah, jadi cara kedua untuk menetapkan awal Ramadan untuk umum satu kawasan, satu daerah itu dengan ru'yatu adlin. Tapi yang ru'yah ini harus yang bisa diterima persaksiannya. Di sana ru'yatu adlin. Subutuhu 'indal hakim bi ru'yati adlin. Adlin itu maksudnya adalah adlu syahadah. Jadi yang persaksiannya bisa diterima, yaitu orang yang baligh, aqil, hur, wa dzakar. Baligh, aqil, hur, wa dzakar. Tapi kalau di sini sebenarnya kalau Ramadan itu dari walau imra'atan aw sabiyan aw fasiqan aw kafiran, itu bisa diterima persaksiannya kalau terkait dengan Ramadan. Jadi yang penting ada satu persaksian, ada satu saksi. Adlin di sini satu. Ada satu saksi yang bersaksi bahwasannya dia melihat hilal. Baik itu yang bersaksi adalah laki-laki atau perempuan atau anak kecil atau bahkan orang yang fasik sekalipun. Gitu Ibu ya. Kalau satu orang ini bersaksi bahwasanya dia menyaksikan hilal dan dia bersaksi ini dengan lafaz saya bersaksi gitu ya. Bersaksi di depan siapa? Inda hakim, di sini disebutkan subutuhu inda hakim. Jadi bersaksi di hadapan qadhi, hakim. Atau mungkin kalau di negara kita orang yang berwenang. Misalkan kita Pak Presiden memberikan kewenangan penetapan awal bulan Ramadan itu kepada Kemenak, gitu kan Ibu ya? Berarti di sana yang mewakili qadhi, Kemenak itu mewakili qadhi. Jadi bisa ditetapkan awal Ramadan dengan menggenapkan
bulan Sya'ban 30 hari, atau dengan ru'yah satu orang yang bisa dipercaya persaksiannya bahwasanya dia melihat hilal dan dia bersaksi di hadapan hakim atau orang yang menggantikannya. Seperti kalau di negara kita, Kemenak, seperti itu. Gitu ya, Bu ya? Tapi di sini disebutkan awa ilmihi in bayyana mustanadahu, atau bukan berdasarkan ru'yah, tapi berdasarkan pengetahuannya. Kalau orang ini menjelaskan mustanadahu, jadi landasannya apa? Landasannya apa? Oh, dia mengetahui itu dari mana, bagaimana gitu. Baik, tapi intinya dua cara ini bisa ditentukan awal Ramadan untuk umum satu kawasan atau satu daerah. Hal ini didasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi, fa in ghumma 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi." Mulailah berpuasa dengan ru'yah hilal, maksudnya ru'yah hilal, dengan melihat hilal awal bulan, wa aftiru liru'yatihi, dan berbukalah, maksudnya berhenti puasa, jadi selesai bulan Ramadannya, liru'yatihi, berdasarkan ru'yah juga, melihat hilal. Fa in ghumma 'alaikum, akan tetapi jika tidak nampak hilal, fa akmilu 'iddata sya'bana 30 yauman, maka genapkanlah jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Astagfirullahaladzim ajami. Ini landasan atau dalil dari dua cara untuk penetapan awal Ramadan secara umum, bukan perorangan, secara umum ya, ini secara umum. Dan saya tadi menjelaskan harus dengan persaksian, kan gitu juga, persaksian satu orang di hadapan hakim. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan perkataan Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah berkata, "Akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aitul hilala, fasama wa amara an-nasa bisiyamihi." Suatu ketika akhbartu an-nabiyya, Ibnu Umar mengatakan, akhbartu an-nabiyya, suatu ketika aku memberitahu Nabi, maksudnya akhbartu di sini akhbartuhu bilafdzi syahadah. Jadi saya mengkabarkan kepadanya dengan persaksian. Saya bersaksi. Akhbartu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya memberitahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aitul hilala, bahwasanya saya menyaksikan, melihat hilal. Fasama, maka Rasulullah berpuasa. Wa amara an-nasa bisiyamihi, dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa Ramadan, bisiyami Ramadan. Dan juga di riwayat Abdullah bin Abbas yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, di sana beliau mengatakan, anna a'rabiyyan syahida 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatihi fa amara an-nasa bisiyamihi. Bahwasanya anna a'rabiyyan, bahwasanya seorang Arab Badui, Arab Badui, syahida 'inda an-nabi, bersaksi di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ru'yatihi, bahwasanya dia, orang Arab Badui ini tadi, melihat hilal, syahida bi ru'yatihi, fa amara an-nasa bisiyamihi, maka Rasulullah menyuruh orang-orang untuk mulai berpuasa Ramadan. Dan kalau persaksian awal Ramadan dan akhir Ramadan itu cukup dengan persaksian satu orang saja, umat sekalian. Ini khusus untuk Ramadan dan yang terkait dengan amalan ibadah di bulan tertentu. Tapi sebenarnya selain bulan Ramadan atau selain bulan yang terkait amalan ibadah,
sebenarnya minimal itu ada 2 saksi yang bersaksi. Tapi kalau Ramadan dan yang terkait dengan ibadah, maka cukup 1 saksi saja. Kenapa demikian? Karena ihtiyatan, karena jaga-jaga. Nanti kalau misalkan harus 2 saksi, jangan-jangan nanti susah ternyata terlewat waktunya seperti itu. Jadi ihtiyatan, jaga-jaga. Nanti biar tidak terlewat awal Ramadan atau juga nanti misalkan kalau bulan-bulan yang bulan-bulan misalkan bulan haji terkait dengan Arafah, terus ya, terkait dengan Idul Adha seperti itu, maka cukup 1 orang saksi. Kalau selain yang terkait dengan amalan ibadah, maka harus 2 orang saksi. Gitu Ibu ya. Bingung tidak Ibu sekalian ini tadi? Jadi ini tadi baru penetapan awal Ramadan secara umum untuk satu daerah atau satu kawasan itu dengan 2 cara, dengan mengenapkan bulan Sya'ban 30 hari atau dengan ru'yatul hilal dengan cara persaksian 1 orang di hadapan hakim atau yang semisalnya. Wadih Mahat, hal min soal? Wadih, Ustaz. Baik, berikutnya Ummahat sekalian. Berikutnya di sana beliau menyebutkan wa 'alal khusus. Maksudnya wa yathbutu dukhuluhu 'alal khusus. Dan Ramadan, penetapan awal Ramadan berlaku untuk perorangan. Maksudnya wajib bagi perorangan untuk mulai puasa di siangnya dan sebelumnya disunahkan untuk sholat tarawih, ini berlaku untuk perorangan. Ini dengan apa saja? Dengan hal apa saja? Beliau menyebutkan wa 'alal khususi 'ala man ra'ahu walau fasiqan. Ini yang pertama. 'Ala man ra'ahu walau fasiqan. Ini bisa berlaku awal Ramadan yang pertama dengan cara ini. Apa? Maksudnya 'ala man ra'ahu walau fasiqan. Berlaku awal Ramadan bagi perorangan, yaitu orang yang melihat hilal sendiri secara langsung. Bagi orang yang melihat secara langsung, sendiri melihat hilal, maka berlaku baginya wajib puasa. Jadi berlaku baginya awal Ramadan dan besok siangnya wajib berpuasa. Dan sebelumnya malamnya disunahkan sholat tarawih. Meskipun al-hakim atau al-qadhi, atau misalkan di daerah kita Kemenak, itu belum menetapkannya. Kalau misalkan Kemenak, misalkan belum menetapkan besok ini Ramadan, tapi kalau misalkan ada seseorang misalkan melihat hilal di langit, dia yakin melihat hilal di langit, maka berlaku baginya besok awal Ramadan. Meskipun belum ditetapkan secara umum satu daerah, satu wilayah. Walau fasiqan, meskipun orangnya ini, yang melihat hilal ini, orangnya fasik. Meskipun dia fasik, kalau misalkan melihat hilal dengan mata kepalanya sendiri, yakin itu kalau itu adalah hilal, maka berlaku baginya besok awal Ramadan. Wadih Mahat? Berikutnya, yang kedua, ini cara yang pertama. Jadi di sini banyak sekali, Om. Kalau ibu-ibu sekalian mau coret-coret di sana, ada dikasih nomor, misalkan ada 9, Om. Berlaku untuk khusus, untuk perorangan. Ini yang pertama. Untuk yang kedua, wa 'ala man tawatara 'indahu ru'yatuhu. Wa 'ala man tawatara 'indahu ru'yatuhu. Dan berlaku juga awal Ramadan, berarti wajib baginya besoknya untuk berpuasa, 'ala man tawatara 'indahu ru'yatuhu. Kalau misalkan dia mengetahui bahwasanya ada hilal dari jumlah yang mutawatir. Mutawatir itu apa, Ibu sekalian? Ini istilah hadis ini. Kalau nggak belajar hadis kadang agak bingung mungkin. Tawataro ya tawatar, mutawatir. Jadi ada jumlah mutawatir. Jumlah mutawatir itu jumlah yang banyak dan mustahil bagi jumlah yang banyak itu untuk bersepakat bohong. Itu jumlah mutawatir. Bisa dipahami maksud mutawatir, Ummahat?
Mutawatir itu adalah jumlah yang banyak dan mustahil bagi jumlah yang banyak ini untuk sepakat bohong. Kalau misalkan ada jumlah yang mutawatir kemudian mengkabarkan pada saya misalnya, misalkan ada orang yang jumlahnya mutawatir, bagi saya itu nggak mungkin mereka sepakat bohong gitu. Kemudian mereka mengatakan kepada saya, mereka semuanya telah melihat hilal. Maka kalau saya itu menganggap itu mutawatir, maka wajib bagi saya untuk mulai puasa besok. Bingung tidak umat sekalian? Ala man tawatara 'indahu ru'yatuhu. Kalau misalkan ada jumlah yang mutawatir banyak dan tidak mungkin dari jumlah ini itu mereka bersepakat untuk bohong. Kemudian mereka ini semuanya ini mengatakan kepada saya misalkan kalau mereka melihat hilal, maka itu berlaku bagi saya yang dikasih tahu ini tadi oleh jumlah yang mutawatir itu tadi untuk berpuasa besok. Itu berlaku awal Ramadan untuk perorangan. Meskipun misalkan Kemenak belum menetapkan besok awal Ramadan. Tapi kalau ada jumlah yang mutawatir memberitahukan kepada kita bahwasanya mereka melihat hilal, maka berlaku bagi kita awal Ramadan. Wadih Muhammad? Boleh nanya nggak, Ustaz? Nah, Ustaz, itu kan bukan sering ya, semisal terjadi di Indonesia tuh sering eh, kita yang awam gitu bingung gitu ya, Ustaz. Mungkin memang beritanya cuman dari berita, nggak langsung diberitakan ke kita. Misalnya ada kabar kalau, oh di sana udah lihat hilal gitu, di berita atau apa gitu. Tapi pemerintah tetap menentukan belum mulai besoknya. Itu gimana, Ustaz? Kita sebagai iya. awam, Ustaz. Kalau kita sebagai orang awam, kalau misalkan di sana ada beberapa, ada satu atau dua yang mengatakan di sana sudah nampak hilal. Sebenarnya keputusan tetap kalau secara umum itu keputusan untuk hakim atau kemenak gitu kan namanya. Iya, Ustaz. Keputusan pada kemenak untuk menetapkan awal Ramadan untuk secara keseluruhan. Tapi kalau misalkan untuk kita perorangan itu nggak berlaku. Karena kalau yang berlaku di sini apa? Mutawatir. Pertama di sini. Mungkin nanti akan kita baca lagi. Au thubutuhu fi mahalli mutafawwid. Kecuali kalau nanti akan kita baca insyaallah memang betul-betul kita yakin dia ini betul gitu. Kalau misalkan kita betul-betul yakin orang yang melihat ini betul-betul melihat misalkan. Maka nggak masalah kita ikut puasa. Berlaku bagi kita puasa awal Ramadan. Tapi kalau misalkan kita nggak yakin dengan persaksian itu, maka kita ikuti kemenak saja, itu lebih mudah. Gitu kan, Mas? Ustaz mau nanya Ustaz mengenai cara melihat hilal ruqyah itu kan pemerintah kan kadang-kadang ada pakai alat tuh ya Ustaz ya. Kayak gitu. Ya, kalau orang buta sendiri nggak pakai alat, bagaimana caranya melihatnya ya? Sebenarnya alat-alat modern itu cukup membantu. Meskipun sebenarnya dahulu itu orang-orang itu melihat hilal itu tanpa alat. Tapi mungkin karena kondisi juga, maka kita dituntut dengan alat. Karena mungkin kondisi alam kita itu sudah berbeda dengan dulu. Kemudian sekarang itu sudah banyak lampu, jadi hilal itu tidak terlalu kelihatan gitu. Tapi kalau orang dulu itu tanpa menggunakan alat itu bisa melihatnya. Bahkan sekarang pun ada juga yang masih mengaku seperti itu. Misalkan di daerahnya tertentu, yaitu masih bisa mampu melihat hilal tanpa alat. Jadi dengan mata kepala telanjang seperti itu. Jadi tanpa alat sama sekali, dengan mata kepala itu bisa melihat hilal. Jadi di sana mungkin sudah terbiasa dan mempelajarinya. Kemudian nanti hilal itu kalau bulan ini di sebelah mana, kemudian seperti apa hilalnya. Itu sudah mempelajari. Seperti itu bisa, Om. Tapi kalau misalkan kita sebagai orang awam memang nggak tahu ya sudah.
Jangan memaksakan untuk mencari-cari. Itu takalluf namanya. Yes. Jadi ini tadi berlaku untuk perorangan. Kalau misalkan betul-betul melihat sendiri, itu hilal, yakin kalau itu hilal. Kalau nggak yakin ya jangan, umumnya. Karena ada juga cerita cerita seorang sahabat yang sudah tua, kan? Cerita seorang sahabat yang sudah tua. Jadi sahabat-sahabat itu sudah banyak yang meninggal, tapi beliau masih hidup dan sudah tua. Beliau mengatakan melihat hilal, gitu. Melihat hilal, yakin, udah betul-betul yakin melihat hilal. Tapi orang-orang itu nggak ada yang melihatnya, sama sekali nggak ada yang melihatnya. Tapi beliau tetap ngeyel, betul-betul yakin melihat hilal. Terus akhirnya apa? Kemudian dilihat, dideketin beliau, ternyata di depan mata beliau itu ada uban, ada uban. Terus kemudian disingkap ubannya, masih kelihatan nggak hilalnya? Nggak kelihatan katanya. Mengkilat, Ustaz. Jadi jangan dipaksakan juga kalau misalkan itu nggak yakin gitu, ya. Baik. Kalau misalkan ada jumlah orang secara mutawatir itu yang banyak dan tidak mungkin bagi mereka ini sepakat untuk berbohong, dan mereka ini memberitahu kita kalau sudah ada hilal, maka wajib bagi kita untuk memulai Ramadan. Jadi malamnya sunnah tarawih dan besoknya wajib puasa. Ini cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga, au thubutuhu fi mahallin muttafiqin matla'uhu ma'a matla'i mahallihi. Ya, ulangi lagi. Au thubutuhu fi mahallin muttafiqin matla'uhu ma'a matla'i mahallihi. Maksudnya apa? Atau awal Ramadan itu sudah ditetapkan di daerah lain misalnya, di daerah lain atau di negara lain yang waktunya sama dengan daerah kita. Nah, muttafiq itu sama. Matla'uhu, matla' di sini maksudnya pembagian waktu. Jadi kalau misalkan kita di daerah kita misalnya sama waktunya dengan Malaysia, ini misal. Maka kalau misalkan di sana sudah ditetapkan dan kita tahu cara perorangan umumnya ini bukan secara umum. Cara perorangan kita tahu di sana sudah ditetapkan awal Ramadan. Maka berlaku bagi kita awal Ramadan. Berlaku bagi kita awal Ramadan. Sunnah malamnya untuk sholat tarawih dan besok puasa Ramadan. Kalau kita tahu di waktu yang sama dengan daerah kita itu sudah ditetapkan awal Ramadan. Ini berlaku untuk khusus, untuk perorangan. Meskipun misalkan pemerintah kita belum menetapkan awal Ramadan, tapi kalau ada daerah yang sama dengan daerah kita, waktunya sudah menetapkan awal Ramadan, itu berlaku untuk perorangan, bukan untuk semuanya. Jadi pemerintah meskipun belum menetapkan, tapi berlaku untuk perorangan yang tahu kalau di sana sudah awal Ramadan, maka wajib bagi kita mengikuti. Wadih Muhammad? Wadih, Ustaz. Baik. Ini cara yang keberapa ini tadi, Muhammad? 3. Salah. Ini yang ketiga. Baik. Yang ketiga. Kemudian berikutnya, وعلى من أخبره موثوق به أنه رآه أو ثبت في محل متفق مطلعه مع مطلع محله وإن لم يعتقد خطأه. Panjang. Ini yang keempat. Berlaku awal Ramadan, wajib baginya puasa besoknya dan disunahkan sholat tarawih di malamnya. Ini berlaku bagi seseorang yang diberitahu, alaman akhbarahu, diberitahu oleh mautsuqun bihi, orang yang dia bisa percaya. Bahwasanya orang ini ra'ahu, melihat hilal, au thabata fi mahallin muttafiqin matla'uhu ma'a matla'i mahallihi. Jadi atau kalau nggak melihat secara langsung, dia tahu kalau di tempat yang waktunya sama dengan tempat kita itu sudah awal Ramadan. In lam ya'taqid khata'uhu. Digaris bawah. In lam ya'taqid khata'uhu. Kalau kita yakin dia benar. Au ghair mawthuqun bihi. Kafasiqin in i'taqada sidquhu. Atau orang yang
meskipun fasik itu aslinya tidak diterima persaksiannya. Tapi kalau misalkan in ni'taqada sidquhu, kalau misalkan kita yakin dia tidak bohong, orang yang memberitahu kita ini, kita percaya kepadanya, dia tidak bohong, kemudian dia mengatakan dia melihat hilal, atau dia tahu bahwasanya telah ditetapkan awal Ramadan di tempat yang sama waktunya dengan kita, maka wajib bagi kita mengikuti apa yang diberitahukan kepada kita. Bingung tidak, Om? Enggak, Ustaz. Iya. Iya. Iya atau enggak? Saya dari nomor 3 kurang ngerti sebetulnya. Yang nomor tiga tadi itu kalau di tempat lain yang waktunya sama dengan kita, pembagian waktunya Om ya, pembagian waktunya sama dengan kita. Misalkan di sini jam 9, di sana juga jam 9. Di sini jam 8, di sana juga jam 8. Waktunya sama dengan kita. Meskipun beda negara, kalau misalkan waktunya sama, kalau misalkan di sana sudah ditetapkan awal Ramadan, maka kalau kita tahu di sana sudah ditetapkan awal Ramadan, maka berlaku bagi kita awal Ramadan juga. Wajib bagi kita mengikutinya. Itu nomor 3 tadi. Bingung tidak, Bu Anita? Iya, Ustaz, sudah. Sedangkan yang nomor 4, ini kalau ada satu orang yang memberitahu kepada kita, sedangkan kita yakin dia tidak bohong. Memberitahu apa? Memberitahu kalau dia melihat hilal, atau memberitahu kalau dia tahu di tempat lain yang waktunya sama dengan waktu kita itu telah ditetapkan awal Ramadan, maka wajib bagi kita untuk mengikutinya. Walaupun fasik ya. Meskipun orangnya fasik. Tapi kalau kita yakin dia nggak bohong, maka wajib diikuti. Tapi kalau misalkan yakin dia bohong, tuh ya jangan diikuti, berarti nggak wajib bagi kita. Atau ragu, kan? Maka nggak wajib kita mengikutinya. Jadi di sini kalau ada orang yang bisa kita percaya dan yakin dia tidak bohong, gitu Om ya? Ustaz, maaf Ustaz. Berarti yang nomor 3 itu kalau kita di Jakarta itu kan waktunya sama dengan Malaysia gitu, misalnya di Singapura. Dengan waktu yang sama. Sedangkan pemerintah kan menentukan sampai Sabang sampai Merauke misalnya. Jadi kalau kita tahu di Kuala Lumpur tuh sudah besok harus puasa, sedang pemerintah belum, itu kita wajib ikut. Nah, itu untuk perorangan wajib mengikutinya. Untuk perorangan, bukan untuk semuanya. Kalau kita tahu, bagi orang yang tahu itu maka wajib mengikutinya. Kalau waktunya karena memang kita betul-betul sama sama ya waktunya. Iya. Karena awal Ramadan itu lebih diutamakan ihtiyat, kehati-hatian. Jangan sampai sudah masuk Ramadan tapi kita belum puasa, kan gitu ya. Itu lebih diutamakan kehati-hatian. Bahkan kalau misalkan ternyata salah, misalkan, maka nggak masalah. Misalkan kita salah, ternyata di sana itu menetapkan lebih dulu, maka tetap mendapatkan pahala puasa sunnah, gitu ya. Iya. Baik. Selanjutnya ini tadi sebenarnya ini yang keempat, kemudian awwairu mawthuqin kafasikin in i'taqada sidquhu, ini yang kelima sebenarnya. Ini kalau ada yang memberitahu yang bisa dipercaya, itu yang keempat. Atau yang memberitahu itu nggak bisa dipercaya tapi kita yakin dia benar. Maksudnya nggak bisa dipercaya itu orang fasik maksudnya. Orang fasik kemudian tapi kita yakin dia nggak bohong. Itu yang kelima, yang kelima. Kemudian yang keenam, wa ala man arafahu bihisabihi au tanjimihi. Ini yang mungkin yang agak relevan dengan zaman kita. Dan berlaku juga awal Ramadan, berarti wajib baginya besok itu untuk puasa Ramadan, dan disunahkan sebelumnya malamnya itu sholat tarawih. Berlaku seperti itu bagi siapa? Ala man arafahu, bagi siapa yang mengetahui awal Ramadan bihisabihi au tanjimihi, dengan hisabnya, perhitungannya, atau tanjim. Tanjim itu dari kata najmun. Tanjim itu apa? Kalau dalam bahasa kita apa? Ilmu perbintangan itu apa? Meteorologi.
Bukan ahli nujum. Astronomi. Iya, Astronomi. astrologi. Bukan astronomi. Kalau astrologi Astronomi. itu lain. Ya gitulah. Ma. Uh, yang penting kalau misalkan seseorang mengetahui dan meyakini dengan perhitungannya atau dengan ilmu pengetahuan perbintangannya, dia meyakini ini sudah masuk awal Ramadan, maka berlaku baginya awal Ramadan. Tapi di sana sebenarnya ada perbedaan para ulama. Perbedaan para ulama. Di sini di dalam mazhab Syafi'i sendiri ada perbedaan. Di sana ada keterangan lakinnahu la yujzihima 'inda Ibnu Hajar. Wajib bagaimana maksudnya? Boleh mengamalkannya, boleh puasa berdasarkan hisab dan tanjimnya, tapi tidak yujzihima, tidak sah. Jadi nanti tetap harus mengqadha'nya. Ini pendapat Ibnu Hajar. Inda Ibnu Hajar wa khalafahu Ramli. Tapi Al-Imam Ar-Ramli menyelisihinya. Dan di sana ada apa namanya? Ada catatan kaki lagi kan, ya? Catatan kaki ada catatan kakinya ya kan, ya? Nomor 22. Ya atau ya? Iya. Di sana ada keterangan panjang Ibu sekalian, tapi mungkin saya ringkas di foto yang saya share di grup tadi. Itu penjelasan tentang ini, itu saya ringkas di foto tadi. Mungkin kita lihat di sana Ibu sekalian. Thubutu dukhuli Ramadan. Ilmu falak. Nah, astronomi. Thubutu dukhuli Ramadan 'ala al-khas bil hisab wa tanjim. Penetapan masuknya awal Ramadan sehingga diwajibkan untuk puasa di siangnya nanti dan sebelumnya disunahkan untuk tarawih 'alal khas, untuk perorangan. Untuk perorangan, bukan untuk umum, untuk satu daerah atau satu kawasan, bukan, tapi ini untuk perorangan. Jadi kalau untuk umum, untuk satu daerah, satu kawasan itu tidak berlaku hisab dan tanjim. Tapi untuk perorangan bisa saja berlaku. Bil hisab dengan perhitungan atau tanjim, astronomi. Kata Ibu sekalian. Di sana, di dalam mazhab Syafi'i, di sana ada 3 ulama yang menjadi rujukan dalam masalah ini, yaitu Ibnu Hajar dan Al-Imam Ar-Ramli dan Al-Khatib Asy-Syirbini. Kenapa kok 3 orang ini? Kenapa enggak ulama yang lain? Baik, Ibu sekalian, mungkin nanti pada saatnya semoga Allah memberikan kemudahan setelah Syawal atau setelah Ramadan, nanti kita akan mempelajari fikih dan nanti akan kita bahas pengantar ilmu fikih. Di dalam mazhab Syafi'i itu ada tabaqat, ada tingkatan-tingkatannya, ada perkembangannya. Jadi yang misalkan yang pertama kali muassis yang membentuk mazhab ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Kemudian ada tabaqat, ada tingkatan di bawahnya itu murid-murid beliau. Itu ashabul wujuh. Kemudian sampai di masanya Al-Imam Al-Ghazali nanti. Dan sampai di masanya Al-Imam Al-Ghazali. Kemudian setelah itu ada masa At-Tanqih Al-Awwal. Jadi masa penelitian dan pemastian pendapat yang betul-betul berdasarkan usulnya Imam Asy-Syafi'i. Itu di masanya Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Jadi yang dikatakan misalkan mu'tamad. Mu'tamad itu misalkan kalau orang kita bilangnya yang rajih, yang paling dekat dengan dalil. Yang mu'tamad di dalam madhab, yang mu'tamad yang memang betul-betul sesuai dengan usulnya madhab Syafi'i, itu yang mana di antara pendapat-pendapat yang ada. Karena biasanya ashabul wujuh, murid-muridnya Imam Syafi'i itu juga mengemukakan pendapatnya masing-masing. Jadi di sana ada masa tanqih. Tanqih itu penelitian dan pemastian mana yang memang betul-betul sesuai dengan usul madhab. Di sana masanya Al-Imam Ar-Rafi'i dan Al-Imam An-Nawawi. Jadi kalau misalkan beliau berdua bersepakat dalam suatu permasalahan itu mu'tamad, maka itu yang mu'tamad. Tapi kalau misalkan beliau berdua berselisih pendapat, maka yang didahulukan adalah Al-Imam An-Nawawi.
Kalau misalkan Imam Nawawi tidak ada pendapat, tapi dijelaskan oleh Al-Imam Ar-Rafi'i, maka pendapat Al-Imam Ar-Rafi'i yang diambil. Tapi kalau misalkan Imam Rafi'i tidak mengemukakan pendapat dalam masalah itu, tapi Imam Nawawi jelas, Imam Nawawi yang diambil pendapatnya. Itu masa At-Tanqih al-awwal. Tapi berikutnya nanti ada masa At-Tanqih al-thani, itu masanya ini, Ibnu Hajar, Ar-Ramli, kemudian Al-Khatib Asy-Syirbini, kemudian guru beliau bertiga yaitu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Maka biasanya rujukan suatu permasalahan, semua permasalahan dan semua fatwa pada masanya beliau-beliau ini semuanya merujuk ke beliau. Jadi Ibnu Hajar dulu itu di Mekah. Makanya Ibnu Hajar Al-Haytami Al-Makki, kuburannya di Baqi'. Kemudian Al-Imam Ar-Ramli, ini Syamsuddin Ar-Ramli, jadi di Mesir. Tidak heran kalau misalkan kebanyakan orang Mesir itu mengikuti fatwa-fatwanya Ar-Ramli. Kalau orang sekitar Mekah, kemudian orang Yaman, itu kebanyakan mengikuti, lebih condong kepada pendapatnya Ibnu Hajar. Al-Khatib Asy-Syirbini itu hampir sezaman sebenarnya. Al-Khatib Asy-Syirbini itu sezaman. Biasanya kalau tidak ada pendapatnya Ibnu Hajar dan tidak ada pendapatnya Ar-Ramli, itu baru merujuk ke Al-Khatib Asy-Syirbini. Tapi dalam masalah ini, beliau bertiga itu berbeda pendapat. Dalam masalah penetapan awal Ramadan untuk perorangan berdasarkan perhitungan hisab dan juga astronomi. Di sana ada setidaknya beberapa hal di sana yang dipermasalahkan. Pertama, al-amal ala i'tiqadihima. Orang yang meyakini hisab dan tanjim, hisab dan astronomi, yaitu kalau mengamalkan dengan keyakinannya itu, maka bagaimana? Boleh atau tidak mengamalkan dengan keyakinannya itu? Kemudian yang kedua, taqliduhuma fi dzalik. Sedangkan orang lain boleh atau tidak mengikutinya? Taklid kepada orang ahli hisab dan ahli tanjim ini tadi boleh tidak orang lain untuk mengikuti keduanya? Dan yang terakhir, ijza'u shaum. Puasanya ini sah atau tidak kalau mengikuti hisab dan tanjim itu tadi? Gitu Om ya? Bingung tidak Om sampai sini Om? Afwan Ustadz, bisa diulang? Baik. Ini tadi kita akan membahas subutu dukhuli Ramadan 'alal khas bil hisab wa tanjim. Penetapan awal Ramadan 'alal khas untuk perorangan berdasarkan hisab dan astronomi. Berdasarkan perhitungan tanggal atau astronomi. Di sana ada 3 pendapat ulama yang berbeda dalam masalah ini. Ada pendapatnya Ibnu Hajar. Ibnu Hajar di sini Ibnu Hajar Al-Haytami, yang faqih, yang ahlu fikih. Bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau Ibnu Hajar Al-Asqalani ahlul hadis. Sama-sama mazhabnya Syafi'i sebenarnya, tapi Ibnu Hajar Al-Asqalani lebih dikenal di bidang hadis. Kalau Ibnu Hajar di sini Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Makki. Sedangkan di sana juga ada Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, kemudian Al-Khatib Asy-Syirbini. Yang dipermasalahkan di sini 3 hal, 3 permasalahan. Al-amala ala i'tiqadihima. Mengamalkan, jadi orang yang mengamalkan keyakinannya. Jadi orang yang meyakini hisab dan astronomi boleh atau tidak memulai awal Ramadan dengan hisab dan astronomi. Orang yang meyakini ketepatan hisab dan astronomi boleh atau tidak memulai Ramadan berdasarkan hisab dan astronomi tersebut. Wadih Mahat? Ini permasalahan yang pertama. Boleh atau tidak mengamalkannya bagi orang yang meyakininya. Yang praktisnya yang secara langsung, yang mempraktekannya, yang menghitungnya dan mengetahui ilmu astronomi. Bingung tidak Umat sekalian? Enggak, Ustaz, insyaallah. Nah, baik. Sedangkan yang kedua, taqliduhuma fi dzalik. Mengikuti keduanya, yaitu ahlu hisab dan ahlu astronomi tadi, bagi orang lain boleh tidak mengikuti keduanya. Taqliduhuma itu boleh atau tidak mengikuti keduanya dalam penetapan awal Ramadan, itu boleh atau tidak mengikuti hisab dan astronomi.
Gitu ya, Bu ya. Ini kalau yang pertama tadi bagi orangnya sendiri yang bersangkutan yang mempraktekkan hisab dan astronomi. Untuk yang kedua di sini orang lain boleh tidak mengikuti itu, mengikuti hisab dan astronomi. Gitu ya, Bu ya. Wadah. Sedangkan yang ketiga ijza'us shaum. Kalau misalkan mereka berdua ini ahlu hisab dan ahlu astronomi atau misalkan orang lain yang mengikutinya, itu kalau misalkan mulai puasanya sah atau tidak, ijza'us shaum. Jadi puasanya sah atau tidak, mujzi atau tidak. Gitu ya. Maka kita lihat pendapat dari masing-masing dari tiga ulama ini. Ibnu Hajar mengatakan masalah al-amal ala i'tiqadihima, mereka berdua ahli hisab dan ahli tanjim, ahli astronomi, mengamalkan apa yang dia yakini itu boleh atau tidak? Dia mengatakan ya juzul lahumal amal, boleh bagi keduanya untuk mengamalkan apa yang dia yakini. Jadi memulai Ramadan berdasarkan hisab dan tanjim, berdasarkan pelakunya ya, berdasarkan orang yang mempraktekkan hisab dan astronomi. Kalau orang yang mempraktekkan hisab dan astronomi ini meyakini, misalkan besok puasa gitu, besok awal Ramadan, maka boleh bagi kedua orang ini untuk mulai awal Ramadan. Tapi di sini boleh Ibu sekalian, yajuz lahuma, yajuz itu boleh. Wala yajib, bukan wajib. Gitu Ibu ya. Bukan wajib, tapi boleh. Wadih wahad? Ini pendapatnya Ibnu Hajar. Tapi Ar-Ramli, Al-Imam Ar-Ramli, Syamsuddin Ar-Ramli, beliau berpendapat lain. Bukan boleh mengamalkan, tapi wajib bagi keduanya untuk mengamalkan apa yang dia yakini. Itu pendapat Al-Imam Ar-Ramli. Wajib bagi keduanya untuk mengamalkan apa yang dia yakini berdasarkan hisab dan astronomi. Sedangkan Al-Khatib Asy-Syirbini, beliau mengatakan yajuz, boleh. Bukan wajib tapi boleh. Seperti Ibnu Hajar. Kalau masalah ahlu hisab atau ahlu astronomi mengamalkan apa yang dia yakini, Ibnu Hajar mengatakan boleh, demikian juga Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan boleh. Ar-Ramli mengatakan wajib. Gitu ya. Sedangkan mengikuti orang yang mempraktikkan hisab dan astronomi, bagaimana hukumnya? Kalau kata Ibnu Hajar, la yajuzu taqliduhuma, enggak boleh mengikutinya. Kalau orangnya sendiri boleh, terserah mau mengamalkan apa yang dia yakini boleh. Tapi orang lain mengikutinya enggak boleh kalau kata Ibnu Hajar. Gitu ya, la yajuzu taqliduhuma. Tapi kata Ar-Ramli apa? Yajibu taqliduhuma ala man dhanna sidqahuma. Wajib mengikuti keduanya. Kalau kita mengira atau menyangka bahwasanya dia betul-betul benar dengan perhitungannya. Kalau kita yakin dia benar dengan perhitungannya, maka wajib bagi kita yang meyakini tersebut untuk mengikuti hisab dan tanjim. Begitu ya, Bu ya? Jadi wajib bagi Al-Imam Ar-Ramli. Sedangkan Al-Khatib Asy-Syirbini tidak ada pendapat dalam masalah ini, bagi orang lain untuk mengikutinya bagaimana, tidak ada pendapat dari beliau, belum ditemukan dari manuskrip yang beliau tulis. Sedangkan masalah ijza'us shaum, sah atau tidaknya shaum, jadi nanti cukup puasanya dengan itu, dengan hisab dan tanjim itu, atau tidak sah sehingga wajib tetap nanti diqadha misalkan seperti itu, atau tidak mendapatkan pahala. Nah, itu bagaimana tentang keabsahannya? Maka la yujzi'us shaumu. La yujzi'us shaumu 'inda Ibnu Hajar. Puasanya enggak sah bagi Ibnu Hajar. Enggak sah puasanya. Sedangkan menurut Al-Imam Ar-Ramli yujzi'us shaum. Puasanya sah. Jadi Al-Imam Ar-Ramli tadi nampaknya kecondongannya bagi orang yang meyakini hisab dan astronomi, maka wajib mengamalkannya. Orang lain juga boleh mengikutinya dan sah puasanya, gitu kan ya? Sedangkan Al-Khatib Asy-Syirbini mengatakan puasanya juga sah, puasanya sah. Yang mengatakan puasanya enggak sah hanya Ibnu Hajar saja. Dan guru kami
Syekh Dr. Labib Najib Al-Adani hafizahullah, beliau mengatakan, yanbaghil yawma an yakuna qaulur ramli huwal mu'tamad. Yanbaghil yawma, hendaknya pada zaman kita sekarang, pendapat Al-Imam Ar-Ramli ini menjadi pendapat yang mu'tamad, yang menjadi landasan, yang rajih. Kenapa? Sekarang hisab dan astronomi itu sudah mengalami perkembangan yang signifikan, tidak seperti dulu. Jadi sudah semakin berkembang dan peralatan juga semakin lengkap, ya kan Ibu ya? Jadi kesalahan meleset dalam hisab dan astronomi itu sangat minim saat ini. Maka kalau misalnya kita mengikuti pendapatnya Ar-Ramli, itu nggak masalah. Jadi kalau misalkan orang yang meyakini mempraktekkan hisab dan tanjim, itu maka wajib baginya untuk mengamalkannya. Jadi memulai awal Ramadan dengan hisab dan tanjim. Kalau orang lain mau mengikuti, ikuti juga. Gitu ya. Kalau kita yakin itu benar hisab dan tanjimnya dan astronominya. Dan puasanya juga sah. Wadih Mahat, ini ringkasan dari catatan kaki yang paling bawah. Nomor 22. Insya Allah bisa dipahami ya? Iya, Ustaz. Baik, tahlahalaikun jami'an. Kemudian di sana yang keberapa ini? Yang ketujuh. Wa ala man i'taqada sidqahuma mimman akhbarahu. Dan juga berlaku, ini sebenarnya sudah kita bahas tadi. Jadi berlaku juga untuk orang yang mau mengikuti ahli hisab dan ahli astronomi tadi. Kalau misalkan yakin mereka berdua ini tidak bohong, maka juga berlaku awal Ramadan. Gitu ya. Kemudian yang kedelapan, wa ala man ra'a al-alamat ad-dala ala thubutihi kasama al-madafi' wat-tubul wa mimma yahsulu lahu min i'tiqad jazim ala thubutihi. Berlaku juga awal Ramadan untuk perorangan kalau orang tersebut melihat atau mendengar tanda-tanda awal Ramadan yang lumrah, yang biasa terjadi. Mungkin di beberapa daerah tertentu biasanya itu ada suara khusus untuk menandakan awal bulan Qamariyah. Misalnya ada hilal, itu ada suara-suara tertentu. Di sini suara madafi', tubul itu jamak dari tabel itu seperti gendang. Kalau misalnya ada gendang ditabuh menandakan awal. Kebiasaan-kebiasaan, mungkin di sebagian daerah ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang menandakan awal Ramadan, maka itu berlaku untuk perorangan awal Ramadan. Dan yang terakhir di sana wa 'ala man dhanna dukhuluhu bil ijtihad. Dan juga berlaku awal Ramadan bagi yang meyakini masuknya Ramadan dengan ijtihad, dengan perkiraan. Bagi di sini fi haqqi nahwi mahbusin jahila waqtahu, bagi orang yang dipenjara dan tidak bisa melihat matahari dan bulan, atau orang yang semisalnya, yang misalkan terjebak di suatu ruangan di sumur, misalkan nggak bisa lihat matahari dan bulan, kemudian dia memperkirakan harusnya ini sudah masuk Ramadan. Kalau misalkan dia beristihad dengan dia yakin dengan istihadnya itu dia masuk Ramadan, maka berlaku bagi dia awal Ramadan. Gitu ya, Bu ya? Iya, Ustaz. Tahlahalaikun jami'an. Ini beberapa hal yang terkait dengan penetapan awal Ramadan. Jadi penetapan awal Ramadan itu bisa berlaku untuk umum, satu kawasan, satu daerah. Itu harus dengan 2 cara saja, tidak boleh dengan yang lain. Yaitu dengan menggenapkan Sya'ban jadi 30 hari atau dengan ru'yah, persaksian di hadapan hakim. Kemudian untuk yang berlaku juga penetapan awal Ramadan secara khusus itu maksudnya perorangan, itu dengan salah satu dari 9 cara yang kita sebutkan tadi. Tahlahalaikun jami'an. Hal min su'al umahat, ada pertanyaan? Sudah malam ternyata Om ya. Ustaz. Assalamualaikum. Apa boleh dibacakan secara ringkas Ustaz? Sepertinya terlewat.
Satu poin. Baik, yang pertama di sana man ra'ahu walau kana fasiqan, berlaku bagi orang yang melihatnya secara langsung, melihat sendiri secara langsung meskipun orangnya ini fasik. Berlaku juga bagi ala man tawatara 'indahu ru'yatuhu. Kalau ada orang yang jumlahnya mutawatir, memberitahukan kepadanya bahwasanya itu sudah masuk awal Ramadan, sudah melihat hilal, maka berlaku baginya awal Ramadan. Kemudian yang ketiga, thubutuhu fi mahallin muttafiqin matali'uhu ma'a matla'i mahallihi. Kalau ada di daerah lain yang pembagian waktunya sama, bagian waktunya sama dengan daerah kita, dan di sana sudah ditetapkan awal Ramadan, maka berlaku juga untuk kita, perorangan. Kemudian yang keempat, ala man akhbarahu mawthuqun bihi. Kalau ada orang yang bisa dipercaya memberitahukan kepada kita, orang yang bisa dipercaya di sini bukan orang fasik. Bukan orang fasik, kemudian memberitahu kepada kita bahwasanya dia melihat hilal atau dia tahu bahwasanya di daerah lain yang waktunya sama dengan daerah kita sudah masuk Ramadan, maka berlaku bagi kita awal Ramadan. Sedangkan yang kelima, atau ada orang lain yang mengkabarkan au ghairu mawthuqin, atau orang lain mengkabarkan sedangkan orang ini persaksiannya tidak diterima, misalkan fasik, tapi kita yakin dia betul, kita yakin dia tidak berbohong, maka berlaku bagi kita awal Ramadan. Jadi nomor 4 dan nomor 5 hampir sama. Bedanya nomor 4 dan nomor 5, kalau nomor 4 tadi itu yang memberitahukan kepada kita orang yang bisa diterima persaksiannya, bukan fasik. Kalau yang kelima, nah ketemu. Yang kelima sepertinya yang terlewat. Jazakallahu khairan. Nah, jazakallahu khairan. Kemudian Bu Nur Hayati bertanya, apa yang menyebabkan ada pendapat bahwa dalil hanya dari Al-Quran dan hadis, dan bagaimana kedudukan kelompok-kelompok yang meyakini dan menerapkan itu? Waduh, jangan gitu. Ini menghukumi orang ini pertanyaannya. Baik, begini ya sekalian, orang belajar itu biasanya itu melalui tahapan-tahapan. Para ulama itu mengatakan ketika seseorang belajar itu pasti akan melewati 3 pintu atau 3 tahapan. Ketika memasuki pintu yang pertama atau tahap yang pertama, dia akan merasa sombong. Ketika memasuki pintu yang kedua atau tahapan yang kedua, maka dia akan merasa tawadhu, rendah hati. Ketika memasuki pintu yang ketiga, tahapan yang ketiga, dia akan sadar saat itu bahwasanya selama ini dia tidak tahu apa-apa. Nah, biasanya seperti itu Ibu sekalian. Ya, kalau misalkan baru belajar itu biasanya wajar sombong. Kenapa sombong? Karena merasa paling benar sendiri. Apa yang dia tahu itu merasa paling benar. Dan selain yang dia tahu itu pasti salah, dia berkeyakinan seperti itu. Bahkan sesat gitu ya. Pasti salah, bisa jadi sesat juga. Biasanya awal-awal belajar seperti itu. Tapi ketika semakin belajar, terus belajar, semakin banyak yang dipelajari, memasuki tahapan kedua, akan semakin tawadhu, akan semakin rendah hati. Kenapa? Dia akan sadar bahwasanya pendapat yang dia pegang selama ini itu belum tentu selamanya benar. Dan bisa jadi salah. Dan pendapat orang lain yang tidak sama dengan kita selama ini itu bisa jadi benar. Tidak selamanya salah, bisa jadi benar. Makanya orang kalau misalkan semakin belajar itu semakin tawadhu. Semakin menghargai pendapat orang lain. Ilmu itu luas. Kemudian semakin belajar lagi memasuki tahapan ketiga, dia akan sadar selama ini itu tidak tahu apa-apa. Sangat sedikit yang ditahu. Ya. Mungkin kita misalkan seperti ini, kita sudah bertahun-tahun berpuasa, sejak kecil berpuasa, sebelum-sebelumnya sudah belajar fikih Ramadan, fikih puasa, tapi mungkin ada beberapa hal baru yang baru kita ketahui, mungkin gitu kan.
Jadi ilmu itu sangat luas. Bisa jadi orang yang misalkan meyakini dalil itu hanya terbatas Al-Quran dan hadis, itu bisa jadi memang belum tahu atau salah paham. Kalau di dalam fikih itu dalil itu banyak. Nah, di sana ada dalil yang utama, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada qiyas, bahkan ada juga mungkin ada yang misalkan qaulus sahabi, ada madhab yang mengatakan perkataan sahabat itu juga bisa dijadikan dalil. Kemudian ada juga misalkan istishabul hal, jadi mengembalikan hukum asal. Kemudian ada juga istihsan, ada maslahah mursalah, itu dalam madhab Maliki ada maslahah mursalah itu menimbang kemaslahatan. Kemudian terkadang juga kita menemukan sebagian ulama itu berdalil dengan istiqra. Istiqra itu riset, hasil riset. Seperti apa? Misalkan Imam Syafi'i itu mengatakan misalkan masa haid. Masa haid itu paling singkat lahdzah. Kalau misalkan paling kebanyakan wanita haid itu 7 hari, paling banyak 15 hari, misalkan seperti itu. Nifas juga demikian, paling singkat itu lahdzah, bisa sampai 40 hari atau 60 hari. Seperti itu. Itu berdasarkan apa beliau mengatakan seperti itu? Kalau kita mencari dalil dalam Al-Quran dan hadis tidak ada, tapi beliau berdasarkan riset seperti itu. Mengatakan itu berdasarkan riset. Terkadang hasil riset itu lebih meyakinkan, karena dalil Al-Quran dan hadis itu ada macam-macam tingkatannya, Ibu sekalian. Ada yang qat'i, ada yang dhanni. Qat'i itu hanya bisa difahami satu saja, dari satu sisi saja, nggak ada kemungkinan yang lain. Tapi kebanyakan dalil dalam Al-Quran dan hadis itu sifatnya dhanni. Dhanni itu bisa kemungkinan demikian, bisa juga kemungkinan demikian. Makanya terkadang para ulama itu berbeda pendapat, tapi dalilnya sama. Misalkan ada yang berpendapat sholat jamaah bagi laki-laki itu wajib di masjid. Tapi ada juga yang mengatakan sholat jamaah bagi laki-laki itu tidak wajib, tapi misalkan fardu kifayah seperti itu, atau sunnah muakkadah seperti itu. Ada yang mengatakan sulit. Dalilnya apa? Dalilnya sama ternyata. Dalilnya sama apa? Rasulullah hendak membakar rumah seseorang yang tidak mau berangkat jamaah ke masjid. Yang mengatakan itu wajib, Rasulullah mau membakarnya. Menunjukkan itu betul-betul hal yang ditekankan. Tapi para ulama yang mengatakan itu tidak wajib mengatakan, Rasulullah kan baru mau membakarnya saja, tapi nggak jadi bakar. Gitu. Tapi ala kulli hal, semuanya ulama bersepakat kalau jamaah sholat di masjid itu lebih afdal daripada sholat sendiri dan daripada sholat di rumah. Gitu ya, Bapak ya? Dan mungkin juga misalkan yang memahami bahwasanya dalil itu hanya Al-Quran dan hadis, ini salah paham penempatan, Om. Ini kita dalam fikih. Kalau dalam fikih itu dalil itu seperti beberapa yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau misalkan dalam akidah, dalil yang bisa digunakan dalam konteks akidah itu hanya Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat. Ijma' itu pun ijma'nya para sahabat, bukan setelah-setelahnya. Al-Quran, hadis, dan ijma' para sahabat itu yang bisa dijadikan dalil dalam akidah. Kalau dalam fikih tidak, lebih luas fikih. Gitu ya, Bu ya? Alhamdulillah jami'an. Ya, afwan Ibu sekalian. Nampaknya malam hari ini kita sampai di sini dulu. Bagaimana Ibu sekalian? Iya, Ustaz. Saya minta maaf. Jadi malam hari ini kita hanya membahas pengertian puasa dan penetapan awal Ramadan. Sedangkan syarat wajib puasa insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang. Insya Allah, semoga Allah memberikan kemudahan. Insya Allah kalau misalkan ada pertanyaan mungkin nanti ditulis dulu dan disimpan, ditanyakan di pekan depan atau mungkin disampaikan di grup gitu, Om ya.
Iya, Ustaz. Baik. Saya minta maaf Ibu sekalian, ini kita terlambat menyudahinya. Dan tadi mulainya terlambat, juga menyudahinya terlambat, saya minta maaf. Semoga kedepannya Allah selalu memberikan kemudahan. Naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari malam hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit atau keluarga kita atau kerabat kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hamba-Nya yang soleh dan solihah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solihah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Amin. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan datang, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan guru-guru kita dan menerima semua amal ibadah mereka. Amin. Semoga Allah menerima para syuhada korban gempa di Turki dan Suriah. Semoga Allah memberikan kesabaran dan keringan kepada saudara-saudara kita yang ditimpa musibah di Turki dan Suriah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini dan bisa maksimal beribadah di sana dan mendapatkan semua keutamaan yang ada di sana. Semoga Allah memberikan husnul khatimah kepada kita semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Jazakallah khair, Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.